Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku nggak masak-masak ya teman-teman. Aktivitasku ini beres-beres di ruangan tamu ini ya teman-teman, karena masih ada ya sisa ikan semalam. Jadi hari ini aku untuk masaknya free ya teman-teman. Nanti sore kalaupun habis tinggal dicari di luar aja, atau nggak bikin ceplok telur ataupun dadar telur. Pokoknya kalau udah sore itu menunya simpel-simpel aja lagi ya teman-teman. Nah, ini udah 1 minggu ya untuk spray ini nggak aku ganti. Terus untuk di bawah bagian kursi ini udah 1 minggu juga aku nggak sapu, nggak bersih-bersihkan ya teman-teman. Aku tuh setiap harinya itu nyapunya itu cuma di bagian yang terbuka ini aja, karena kan nenek anak-anak sama kakek anak-anak itu dia itu setiap harinya duduk di dekat depan TV ini ya teman-teman. Jadi kan nggak enak kan kalau aku tuh setiap harinya beres-beres di bawah bagian area kursi ini, karena kan debunya juga banyak ya teman-teman. Makanya ini karena udah 1 minggu aku minta nenek anak-anak dan kakek anak-anak itu duduk di luar sebentar sambil nungguin aku selesai berberes itu, biar debunya itu nggak kehirup ya teman-teman sama neneknya anak-anak. Mau ya teman-teman, tadi pas aku dubbing itu ada si Adek Rafiq yang ngetok-ngetok pintu karena minta ditukarin untuk siaran televisinya. Ini sebetulnya aku malam itu udah dubbing ya teman-teman, udah aku simpan, tapi pas pagi aku ngecek nggak taunya nggak kesimpan gitu ya teman-teman di draftnya, dan akhirnya ini paginya aku ulangi lagi untuk ngedubbingnya. Kadang-kadang tantangannya di sini ya teman-teman buat ngedit video itu pas ngedubbingnya. Kita udah selesai ngedubbing, tiba-tiba videonya itu hilang, ambiarlah semua pikiran kita ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Tadi untuk bagian karpetnya itu udah aku bersihkan menggunakan lidi, karena aku tuh senang ya teman-teman kalau membersihkan karpet itu menggunakan lidi daripada penyapu, karena kalau menggunakan lidi itu semua debu-debunya itu menurutku keangkat teman-teman, kayak rambut-rambut, kayak benang-benang, pokoknya semua itu terangkat. Kalau dengan sapu kadang-kadang banyak juga yang ketinggalan ya teman-teman di atas karpet itu, makanya aku tuh selalu nyediain lidi itu ya teman-teman. Maksudnya aku tuh penyapu lidi itu buat bersih-bersihkan karpet. Nah, sebetulnya aku tuh punya vacuum cleaner ya teman-teman, cuma vacuum cleaner aku tuh masih yang jadul, yang masih punya kabel panjang itu teman-teman, dan suaranya itu luar biasa banget buat bisingnya. Jadi aku malas buat bongkar-bongkar dan ngeluarin vacuum itu. Aku tuh kalau berbersih menggunakan vacuum cleaner itu paling kalau Pak suami ada di rumah aja teman-teman, kalau dia bisa bantuin aku berberes gitu. Kalau aku tuh orangnya gimana ya, orangnya tuh nggak suka ribet-ribet gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau berbersih pengen yang simpel aja. Kalau ada misalnya sapu lidi ya aku pakai sapu lidi aja buat berberesnya, karena kan kalau pakai vacuum cleaner itu kita harus buka dulu, harus masang-masangin dulu alat-alatnya. Menurutku itu ribet loh teman-teman. Tapi aku kalau ada rezeki punya niat juga sih teman-teman beli vacuum cleaner yang itu yang enggak ada kabelnya itu, yang sistemnya itu dicas teman-teman. Kayaknya itu lebih praktis deh, karena aku banyak juga lihat teman-teman konten kreator yang punya vacuum cleaner seperti ini. Jadi aku tertarik juga pengen beli ya teman-teman, tapi tunggu dulu, tunggu rezekinya ada ya teman-teman. Sebetulnya rezeki itu ada ya teman-teman, tapi udah tertakar sesuai posnya masing-masing. Kalau beli yang seperti itu mungkin tunggu duitnya lebih ya teman-teman, udah ada sisa gitu baru bisa beli yang seperti itu. Nah, ini lanjut ke videonya ya teman-teman. Nih aku lap-lap di bagian atas meja TV ini juga tuh. Jangan sapu ya teman-teman, di atas meja TV itu ada pempesnya si Adek Rafiq, ada kuenya ya seperti itu ya teman-teman. Jajanan si Adek Rafiq selalu ditaruh di atas itu. Nanti kalau kita pindahin dia tuh ngamuk-ngamuk, ya udah aku biarkan aja untuk jajanannya di atas TV itu ya teman-teman.
Nah ini lanjut lagi, aku nyapu-nyapu ya, terus aku turunin lagi ini untuk kasurnya. Nah ini sebetulnya aku tuh buru-buru buat kerja ini ya teman-teman, karena kan aku tuh mau bawa si Adek Rafiq berobat lagi ke klinik, karena kemarin tuh si Adek Rafiq kan panas itu udah 4 hari teman-teman. Alhamdulillah panasnya itu udah turun, disebabkan karena radang tenggorokan. Terus setelah panasnya turun, sekarang Adek Rafiq itu susah juga mau makan. Ternyata Adek Rafiq itu juga sariawan di area mulut dan bibirnya. Tapi pas aku yang berobat pertama itu nggak kelihatan ya teman-teman sariawannya si Adek Rafiq. Udah 3 hari kemudian baru muncul itu sariawannya. Nah itu aku panik dong, kenapa si Adek Rafiq udah nggak mau makan, karena kan dia habis demam juga, habis panas gitu ya teman-teman. Jadi pikiran aku tuh udah kemana-mana, apalagi sekarang cuaca di tempatku udah nggak menentu gitu ya teman-teman. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi aku takutnya serangan DBD aja teman-teman. Nah makanya di situ aku bilang sama Pak suami, aku nelpon Pak suami. Kebetulan ini kan Pak suami juga lagi diklat ya teman-teman. Jadi nggak di sini. Kebetulan juga kemarin itu kan 1 minggu Pak suami cuti ya teman-teman. Jadi yang Adek Rafiq berobat pertama Pak suami bisa ngantar ke klinik, tapi untuk saat ini aku minta tolong sama Adek buat ngantar aku nanti ke klinik berobat. Terus aku bilang sama Pak suami, kata Pak suami kalau udah nggak demam gak usah dibawa lagi. Tapi aku bilang karena si Adek itu ada sariawan di mulutnya, dia nggak mau makan, takutnya nanti dia lemas. Jadi aku ambil keputusan sama Pak suami hari ini bawa Adek Rafiq berobat lagi ke klinik untuk sariawannya. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman. Seperti biasa kalau aku berberes di area maksudnya di area ruang tamu ini, di kursi ini aku selalu geret-geret menggunakan tenaga dalam ya teman-teman. Jadi pokoknya kalau berberes di area yang satu ini harus betul-betul full tenaga ya teman-teman, karena harus dorong-dorong itu untuk kursinya. Nah kursinya itu lumayan berat loh. Nah gimana nih teman-teman di rumah, apakah udah berberes? Kalau yang udah berberes tentunya udah santai dong. Kalau yang belum berberes, yuk aku temani berberesnya lewat video aku ini ya. Dan bagi teman-teman yang lagi mager, semoga aja ya setelah nontonin video aku ini jadi semangat dan jadi termotivasi juga buat berberesnya. Kadang-kadang kan berberes itu nular ya teman-teman. Maksud aku nularnya itu kadang kan kita lagi mager terus nontonin video teman-teman yang lagi berberes atau yang lagi masak, pas kita lagi mager-magernya jadinya kita termotivasi juga ya teman-teman buat berberes dan buat memasaknya juga. Nah aku tuh kalau berberes di area di bagian bawah kursi ini aku sempatkan seminggu sekali ya teman-teman, karena kalau setiap hari aku nggak bisa buat geret-geretin ini kursi, karena kursi ini lumayan berat gitu. Terus waktu aku tuh kadang itu kebanyakan di luar ya teman-teman, karena aku tuh kan ngantar jemputnya si Abang Razik sekolah, les, ngaji dan lain-lainnya. Pokoknya semua kegiatan si Abang Razik yang di luar sana aku yang ngantar ya teman-teman. Jadi aktivitasku kadang hari-hari itu kebanyakan di luar rumah. Jadi pas ini aku ada waktu senggang, selesai ngantar si Abang Razik tadi pergi ngaji, aku lanjut aja buat beberes di area bagian bawah kursi ini. Nah begini ya teman-teman cara aku ngatur waktu aku di rumah, menyempatkan berberes di waktu senggang. Nah aku dulu waktunya si Abang Raja masih kelas 4 SD, Abang Rafa itu posisinya baru di kelas 1 SD, Abang Razik itu waktu masih umur 1 tahun. Aku pernah dapat pertanyaan dari teman-teman di sekolah, maksudnya dari ibu-ibu teman anak-anak di sekolah. Dia sempat bertanya ke aku loh teman-teman, katanya
di rumah itu nggak ada ART atau ngerjakan sendiri pekerjaan rumah. Ya aku bilang dong, aku tuh nggak ada ART ya teman-teman, aku tuh mengerjakan semua pekerjaan rumah itu sendiri. Terus dia tanya, sekalian juga masak sama nyuci juga. Iya dong, aku bilang aku tuh nggak menggunakan jasa laundry ya teman-teman, ataupun jasa ART gitu. Aku murni mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga itu sendiri ya teman-teman. Jadi di sini aku harus pandai-pandai buat bagi waktu. Nah apalagi kan dulu itu Pak suami di kantor ya teman-teman, nggak di lapangan gitu. Jadi dia itu paginya itu pagi setengah 7 itu udah berangkat dan pulangnya itu di jam 6 sore. Makanya di situ teman-teman ibu-ibu di situ pada herannya teman-teman liatin aku, karena kan aku harus bolak-balik ngantar 2 anak pergi sekolah, les, mengaji, ditambah lagi aku tuh masih punya anak yang baru umur 1 tahun. Di saat itu posisinya si Abang Razik masih umur 1 tahun ya teman-teman. Dan waktu itu aku juga sempatkan buat berjualan. Tapi alhamdulillah dengan pandai-pandai membagi waktu semuanya bisa terhandle ya teman-teman. Aku tuh membagi waktunya, aku tuh subuh-subuh udah bangun ya sekitar jam 4:30 gitu aku bangun. Terus aku lanjut masak, sambil masak itu aku lanjut mutarin kain, masukin kain ke mesin cuci gitu ya teman-teman. Jadi semua pekerjaan itu aku sambil ya teman-teman. Jadi pekerjaan aku tuh nanti misalnya masaknya kelar, nyucinya itu juga kelar. Kadang-kadang sambil masak itu aku sambilin juga buat nyuci piring, buat nyapu rumah. Kalau kita terfokus sama satu pekerjaan, misalnya masak ya masak, nggak kita sambil itu, nanti yang ada itu pekerjaan kita itu nggak akan kelar-kelar loh teman-teman. Karena dulu itu kan aku tuh jam 7 itu udah harus stay gitu ya teman-teman di tempat lesnya anak-anak. Kebetulan dulu si Abang Rafa itu les ya teman-teman. Jadi aku tuh jam 7 itu udah ngantar dia les, terus aku ngantar abangnya pergi sekolah. Pokoknya nggak heran ya teman-teman, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu heran lihat aku yang aktivitasnya padat tanpa ART gitu. Ya intinya di sini kita itu harus pandai-pandai buat bagi waktu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya anak kecil, pas anak tidur itu kita jangan ikut tidur ya. Kita pergunakan waktu kita itu buat pekerjaan rumah, seperti misalnya pas anak tidur kita nyetrika pakaian, atau pas anak tidur kita berberes yang mendetail seperti ini. Kalau dia nggak tidur paling kita berberesnya itu ya sekedar nyapu gitu ya teman-teman. Tapi kalau pas dia tidur baru kita bisa sempatin untuk berberesnya mendetail ya, seperti kita nyapu-nyapu di bawah bagian kursi ini, terus kita juga lap-lap juga di bagian area-area yang seperti tempat TV, meja gitu ya teman-teman. Kadang kan ada juga ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai area tempat menaruh-naruh perintilan gitu ya teman-teman. Aku tuh bukan termasuk ibu-ibu yang telaten ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak suka di rumah itu kebanyakan aksesoris, seperti kebanyakan ada vas bunga atau ada guci-guci gitu ya teman-teman. Karena aku tuh lebih suka rumah itu longgar ya teman-teman, lapang plong gitu aja. Dan karena kalau lapang itu pemberesnya atau bersihnya itu lebih cepat ya teman-teman. Tapi jangan ditiru ya teman-teman sifat aku seperti itu, karena menurut aku sifat seperti itu nggak bagus ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ke videonya. Aku udah selesai berberes di area ruang tamu. Ini lanjut aku ganti-ganti spray di kamar ya teman-teman. Ini juga udah 1 minggu nggak aku ganti. Jadi hari ini aku ganti lagi untuk spraynya, karena aku tuh kalau ganti spray itu minimalnya itu seminggu sekali ya teman-teman, paling lama itu seminggu sekali. Nah kalau paling cepat itu ya tergantung ya teman-teman, kadang baru aku ganti untuk spraynya. Terus ada Rafiq itu makan di kamar itu, jadi spraynya itu kotor lagi ya, aku lanjutlah lagi buat mengganti spraynya, walaupun itu spray 1 hari baru dipasang ya teman-teman. Karena aku tuh orangnya tipenya itu
kalau misalnya lihat yang kotor itu mata aku tuh nggak nyaman loh teman-teman buat memandangnya. Lebih baik aku capek buat menggantinya daripada aku tuh nanti risih sendiri ya lihat yang nggak bersih gitu. Di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support video aku ini dengan cara menonton video aku ini sampai selesai ya teman-teman, tanpa di skip-skip. Karena tanpa support teman-teman mungkin akun aku ini nggak akan bisa berkembang ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari aku. Nah, ini aku udah selesai ya teman-teman buat ganti spray. Ini lanjut aja, aku juga mau gantiin buat sarung bantalnya. Nah, ini kalau untuk spraynya si Adek Rafiq itu aku baru ganti kemarin ya teman-teman. Jadi hari ini aku nggak ganti buat spray yang ditidurin si Adek Rafiq. Sebetulnya video berberes aku ini panjang loh teman-teman, karena ini memang aku full berberes untuk satu hari ini. Tapi videonya itu nanti aku bagi dua ya teman-teman, karena takutnya nanti durasinya kepanjangan dan teman-teman bosan liatin video aku berberesnya cuma itu aja. Karena ya kan rumah aku ini nggak terlalu besar ya, berberesnya cuma sekitaran di ruangan tamu itu aja. Kalau untuk dapur aku tuh berberesnya itu selesai masak ya teman-teman, tapi jarang aku videoin ya kalau berberes selesai memasak. Nah, ini aku udah selesai ya, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum, bye bye.